Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk memulai materi layanan kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa ya. Baiklah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, materi layanan kita pada hari ini yaitu buat benteng sekuat banteng lewat COVID-19. Ada yang pertama materi layanan kita pada hari ini, perilaku buruk yang berpotensi menyebabkan COVID-19, perilaku agar tidak tertular COVID-19, macam-macam kegiatan selama pandemi COVID-19. Dan ada juga tujuan layanan kita pada hari ini, konseli dapat memahami perilaku buruk yang berpotensi COVID-19, konseli dapat memahami perilaku agar tidak tertular COVID-19, terus ada konseli dapat memahami bagaimana kegiatan baik selama pandemi. Langsung saja kita membahas materi kita buat benteng sekuat banteng lewat COVID-19. Nah, yang pertama itu perilaku buruk atau kebiasaan buruk yang berpotensi menyebabkan virus corona. Yang pertama, tidak mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu kan hal yang termudah yang bisa kita lakukan. Semua orang untuk mencegah atau menghentikan penyebaran penyakit virus corona ini. Yang kedua, tidak menutupi hidung dan mulut saat Anda batuk dan bersin. Kenapa begitu? Karena tutup hidung dan mulut saat kita bersin itu bisa menyebabkan virus corona karena kita itu kan tidak biasa mencuci tangan. Karena kan setelah kita menutupi hidung dan menutup mulut atau bersin itu, ada baiknya kita mencuci tangan. Yang ketiga, mengorek hidung atau memencet jerawat di depan umum. Nah, kenapa bisa menyebabkan virus corona? Karena banyak kotoran dan virus yang bisa tersebar ke orang lain. Apalagi kalau kalian membuang atau menempelkan kotoran tersebut ke benda di sekitar yang sering disentuh atau digunakan oleh banyak orang, maka virus atau penyakit bisa lebih mudah tersebar. Selanjutnya, tidak membuang tisu yang sudah dipakai. Kebanyakan orang itu kan sering membuang tisu sembarangan di kursi, di kereta, dekat pintu taksi, atau di kursi bus. Ada baiknya kita tidak membuang tisu sembarangan ya. Buanglah di tempat sampah atau toilet. Selanjutnya ada meludah sembarangan. Meludah sembarangan ini termasuk mencemari kebersihan ya. Mencemari kebersihan atau paru-paru orang lain atau bahkan menyebabkan penyakit tertentu. Ibu sarankan kalau untuk meludah sembarangan, jangan meludah ini di kamar mandi atau toilet. Setelah itu siram dengan air. Selanjutnya, buang air kecil tidak pada tempatnya. Nah, jadi kita buang air kecil itu harus pada tempatnya. Buang air kecil itu di toilet atau di lubang khusus untuk buang air. Kalau Anda menggunakan tisu atau kertas khusus serta buang ke tempat sampah, jangan buang sampah sembarangan yang bekas tisu tadi. Selanjutnya, membiarkan hewan peliharaan menyentuh atau menjilat tempat makanan. Nah, karena kan hewan peliharaan ini kan ini bisa menimbulkan penyakit atau virus tertentu. Ada juga mencium hewan peliharaan, misalnya kucing, anjing, atau hewan lainnya. Karena kan mereka itu kan biasanya
suka menempelkan hidung mereka di bokong mereka itu kan. Nah, terus kita mencium hidungnya, maka sama saja dengan kita mencium bokongnya. Dan itu bisa juga menyebabkan penyakit atau virus tertentu. Selanjutnya, kita itu kan jarang membersihkan ponsel setiap hari. Nah, ada baiknya kita itu membersih ponsel kita setiap hari. Karena di ponsel tersebut kan meninggalkan kotoran tertentu. Kalau nggak dikumpulkan, kalau nggak dibersihkan, otomatis kan ini virusnya terkumpul kan di ponsel. Sedangkan ponsel tersebut kita gunakan tiap hari. Terus ada baiknya kita membersihkan tombol keyboard komputer misalnya kan di perpustakaan, laboratorium kan biasanya kan dipakai orang banyak. Nah, sebelum kita pakai itu kan dibersihkan dulu, ada lebih baiknya ya. Karena kan ini papan keyboard itu lebih kotor gitu. Ada baiknya kita sudah menggunakan papan keyboard itu kan kita menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan. Nah, selanjutnya kan ini ada perilaku agar tidak tertular COVID-19. Yang pertama, rutin cuci tangan, pakai sabun. Terus kita menggunakan antiseptik. Menggunakan antiseptik misalnya seperti hand sanitizer atau antiseptik lainnya kan. Meskipun kita sering menggunakan hand sanitizer, juga tidak boleh terlalu sering berpotensi karena membuat kulit kita lebih kering. Jadi sebaiknya kita harus menggunakan hand sanitizer setidaknya setelah maksimal 5 kali pemakaian dan dicucikan dengan sabun untuk menghindari kekeringan pada kulit kita. Selanjutnya ada perilaku agar tidak tertular COVID-19, hindari kontak fisik. Nah, jaga jarak ya. Jangan kalau kita ketemu kan biasanya cekika, sekarang hindari kontak fisik ya. Terus tetap di rumah, jaga jarak dimanapun Anda berada. Jaga jarak ya, jangan kita berkerumunan supaya kita terhindar dari tertularnya COVID-19 ini. Terus pisahkan peralatan pribadi. Kita pisahkan peralatan pribadi kita, jangan kita misalnya pakai mukena tadi kan, jangan adik pakai mukena, kawan kita pakai mukena kita, jangan ya, kita pisahkan peralatan pribadi kita. Terus memakai masker, itu kan memakai masker kan itu wajib. Terus tidak menyentuh area wajah sembarangan, karena kan kita menyentuh area mata, hidung, mulut, telinga. Nyentuhnya itu kan tidak mencuci pakai sabun dulu, seharusnya pakai cuci dulu tangannya baru kita menyentuh area tersebut. Terus hindari tempat ramai. Terus selalu update informasi dan ikuti anjuran COVID-19. Begitu ya, cara kita agar tidak tertular COVID-19. Terus ada macam-macam kegiatan selama pandemi COVID-19 ini. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan olahraga secara teratur. Nah, kan bisa kita itu melakukan olahraga secara teratur itu kan melewatkan dari rumah. Terus tetap aktif mengerjakan tugas dari sekolah. Bukan berarti sekolah tatap muka lantas kewajiban belajar kita itu ditinggalkan. Selanjutnya mungkin kegiatan selanjutnya ini kan yang ketiga tadi, macam-macam kegiatan selama pandemi COVID-19 itu kan melakukan kegiatan kreatif di rumah. Biasanya kan kita itu otomatis akan memunculkan ide untuk melakukan sesuatu yang tadinya mungkin tidak terpikirkan. Misalnya kita itu punya hobi menggambar, bisa belajar desain komputer di rumah gitu.
Selanjutnya mungkin kegiatan selama pandemi ini mungkin membantu kesibukan orang tua di rumah. Mungkin selama ini kita cuek dengan kondisi di rumah. Nah, selama pandemi ini mungkin waktu di rumah bisa melihat kesibukan dilakukan orang tua yang kadang tidak kita sadari bahwa apa yang mereka akan lakukan untuk kita. Sebagai anak memiliki kewajiban untuk membantu meringankan pekerjaan orang tua kita di rumah. Yang kelima, macam-macam kegiatan selama pandemi ini mungkin kita bisa menyalurkan hobi selama pandemi. Mungkin kita bisa menyalurkan kegiatan hobi kita selama pandemi ini bisa melakukan pembelajaran formal. Misalnya bagi yang mempunyai hobi memasak, sulit dilakukan kegiatan pembelajaran seperti hari biasa. Tetapi pada saat pandemi seperti ini banyak untuk menyalurkan hobi dan bisa bereksperimen dengan hobinya. Siapa tahu justru mendatangkan rezeki. Lagi. Oke, baiklah untuk materi layanan kita pada siang hari ini mungkin ada yang ingin bertanya. Maaf Bu, ingin bertanya. Iya, silakan Alia bilang. Bagaimana bentuk perilaku yang mungkin menyebabkan terjadinya COVID, Bu? Oh, iya, terima kasih. Mungkin perilaku yang bisa menyebabkan COVID ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan perilaku agar tidak tertular COVID-19 itu kan seperti kita rutin cuci tangan pakai sabun kan. Kalau kita tidak sering mencuci tangan, kalau kita mau makan juga nggak cuci tangan, otomatis kan virus itu kan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, terus kita itu kan jarang memakai gunakan antiseptik seperti hand sanitizer tadi. Terus kita kelayapan gitu kan nggak mematuhi protokol kesehatan, nggak menghindari kontak fisik. Terus kita itu nggak jaga jarak nggak jaga jarak. Misalnya kita itu sering berkerumunan gitu kan. Ya Bu, terima kasih Bu. Iya, jangan lupa selalu memakai masker juga ya. Oke, baiklah. Ya. Untuk kesimpulan materi layanan kita pada hari ini, mungkin Ibu menyampaikan, kita itu selalu mematuhi atau menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Dan seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, seperti gunakan antiseptik, rutin cuci tangan, pakai sabun, hindari kontak fisik, selalu jaga jarak dimanapun kalian berada, dan selalu tetap memakai masker dan terapkan protokol kesehatan ya. Ya Bu. Oke, mungkin kegiatan layanan kita pada hari ini mungkin sampai di situ saja. Ibu minta maaf jika salah kata atau bertutur kata salah. Untuk layanan pada hari ini mungkin Ibu rasa cukup ya. Nanti kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Baiklah, Ya Bu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.